Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya berharap teman-teman di sana dalam keadaan sehat walafiat ya kan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi topik bahasan selanjutnya mengenai faktor bahaya biologi. Jadi tempo lalu kita sudah diskusikan tentang faktor-faktor bahaya lingkungan kerja. Ada faktor fisika yang terdiri dari kebisingan, getaran, pencahayaan, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan, mengupas terkait mengenai faktor bahaya biologi. Nah, di dalam faktor bahaya biologi ini akan mencangkup terkait mengenai virus, kemudian ada bakteri, ada jamur, binatang buas, kemudian terkait mengenai vektor, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mempelajari, mendiskusikan, mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan seperti apa yang terpapar oleh faktor bahaya biologi, khususnya di lingkungan kerja, khususnya di tempat kerja. Base yang akan kita lihat di sini adalah Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja atau referensi-referensi lainnya yang terkait mengenai faktor bahaya biologi. Nah, pada prinsipnya faktor bahaya biologi itu apa? Salah satunya adalah terkait mengenai faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas pekerja yang bersifat biologi di sini. Nah, sifatnya adalah biologi disebabkan oleh makhluk hidup meliputi hewan, tumbuhan, dan produk serta mikroorganisme yang dapat berpotensi menyebabkan penyakit akibat kerja. Nanti kita akan golongkan, kita akan kategorikan yang termasuk faktor bahaya biologi itu apa. Salah satunya mungkin kita akan berbicara mengenai virus. Virus-virus apa saja yang ada di tempat kerja, kemudian ada bakteri, kemudian ada jamur, kemudian vektor penyakit, itu akan masuk di dalamnya juga. Kemudian ada bisa juga binatang, binatang buas misalkan ya, ada singa, buaya, dan lain sebagainya. Kemudian binatang berbisa seperti ular dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita akan diskusikan kira-kira tempat kerja seperti apa, lingkungan kerja seperti apa yang terpapar mengenai faktor bahaya biologi ini. Fokus kita nanti akan kita diskusikan adalah mengenai hal tersebut. Khususnya yang sekarang lagi banyak sekali jadi bahan pembicaraan adalah virus ya, COVID-19. Nah, COVID-19 pun sama, ini termasuk dalam virus dan merupakan salah satu faktor bahaya biologi. Nah, ini di seluruh dunia pandemi COVID-19 ini. Nanti coba akan kita diskusikan bersama. Nah, yang terkait mengenai faktor bahaya biologi salah satunya adalah mikroorganisme termasuk cacing dan lain sebagainya, arthropoda, vektor ya. Kemudian ada vektor penyakit, kemudian binatang berbisa, binatang buas, binatang atau tumbuhan lainnya yang dapat menimbulkan potensial bahaya. Nanti kita akan berbicara, kita akan diskusikan bagaimana mikroorganisme, arthropoda, vektor, dan lain sebagainya itu di tempat kerja. Kira-kira yang ada di mikroorganisme tempat kerja seperti apa? Gitu. Pertanyaannya adalah seperti itu. Vektor itu seperti apa? Nah, vektor di sini adalah misalkan disebabkan oleh lalat, ya, kemudian bisa disebabkan oleh nyamuk. Nah, ini adalah salah satu bentuk faktor bahaya biologi. Kok bisa nyamuk menyebabkan bahaya? Iya, misalkan kita berbicara mengenai DBD, maka di situ ada potensial tempat kerja ataupun lingkungan kerja yang akan berdampak terhadap DBD, termasuk malaria gitu. Ah, itu termasuk malaria juga dan lain sebagainya. Itu kita akan diskusikan di sini. Virus. Terkait mengenai virus, maka salah satu contoh adalah HIV/AIDS. Jadi teman-teman, salah satu bentuk faktor bahaya biologi adalah tentang virus ataupun HIV/AIDS. Contohnya apa? Ketika kita berbicara mengenai hal ini, maka ada potensial risiko orang yang terkena HIV/AIDS di sana, di tempat kerja. Di dalam regulasi pemerintah juga ada yang mengatur ataupun ada pedomannya tentang penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja itu tahun 2004 gitu. Bahwasanya perusahaan
harus menerapkan atau melakukan pencegahan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Itu salah satunya. Contohnya misalkan ada seorang pekerja yang notabene kerja di sektor tambang ataupun migas, saya berikan contoh ya. Maka dia menggunakan sistem roster gitu. Sistem ada off, ada on dan lain sebagainya. Kemudian ketika ia mohon maaf gitu, misalkan ia bekerja di sana, kemudian ia tuh jajan sembarangan dalam hal tanda kutip gitu ya. Melakukan hubungan seksual pada lawan jenis yang berbeda-beda gitu, maka ada potensial risiko di sana tentang HIV/AIDS. Itu salah satu contohnya. Yang kedua adalah influenza, ini virus juga ya, ada virus influenza. Nah ini banyak sekali menyebar juga, salah satunya kita mungkin sering terkena flu gitu ya. Maka ini salah satu bentuk faktor bahaya biologi. Nah ini yang lagi in sekali adalah tentang COVID-19. Ini juga salah satu faktor bahaya biologi. Jadi sebelum-sebelumnya di tempat kerja itu tidak mengidentifikasi terkait mengenai virus corona ini, COVID-19 ini. Jadi apa? Perusahaan-perusahaan itu tidak menerapkan, melakukan identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, dan penanggulangannya. Nah, sekarang ketika ada isu-isu, nah, ibaratnya ini ada namanya isu terbaru gitu ya. Isu terbaru tentang COVID-19 itu. Sebelumnya di tahun 2000 sekian gitu kan, itu tidak ada. Jadi sekarang perusahaan pun, tempat kerja pun berupaya melakukan upaya-upaya penanganan dan pencegahan terkait mengenai COVID-19 ini. Dan ini saya sampaikan sekali lagi, ini merupakan salah satu bentuk faktor bahaya biologi terkait mengenai virus. Nah, selanjutnya bakteri. Nah, terkait mengenai bakteri juga banyak sekali macamnya. Saya berikan contoh saja satu ya, mengenai TB paru. Atau orang-orang biasa menyebutnya dengan TBC dulu itu. Nah, terkait mengenai TBC ini ataupun TB paru ini adalah salah satu potensial yang dapat terkena pada pekerja. Salah satunya adalah misalkan ada salah satu pekerja yang terkena TB paru, maka penyebarannya itu cepat sekali. Dengan lewat apa? Misalkan pada saat mereka bekerja itu menggunakan minuman bergantian. Contoh, di sebuah proyek konstruksi, misalkan pembangunan gedung atau lain sebagainya, itu pekerjanya nyampe 60 orang. Kemudian pihak manajemen menyediakan air minum itu dalam bentuk galon gitu ya. Misalkan ada 10 galon lah yang disebar di beberapa titik gitu ya. Kemudian disediakan juga ada sekitar 20 gelasnya. Ya, ada 60 pekerja disediakan 20 gelas. Nah, ketika penggunaan alat makan, alat minum yang bergantian, itu salah satu bentuk contoh potensial resiko penularan sebuah penyakit. Misalkan, ada salah satu kasus saja pekerja terkena TB baru, maka potensial sekali akan menyebar ke pekerja-pekerja lainnya. Itu potensial sekali. Selanjutnya apa lagi? Misalkan, teman-teman semua yang mohon maaf, misalkan anak kos gitu kan, ataupun yang sering join nongkrong-nongkrong bareng gitu. Misalkan pada saat menghisap gitu, ahli hisap atau merokok gitu bahasanya. Misalkan Anda pada saat merokok gitu ya, kemudian rokoknya itu habis gitu kan, tinggal satu batang gitu ya, tinggal satu batang ini misalkan. Kemudian temanmu itu pengen ngerokok juga, nah, kemudian gantian join, dihisaplah ke temanmu yang lainnya juga. Maka di situ ada potensial risk penularan penyakit juga. Misalkan ketika Anda kena TB, nah, maka temanmu pun sama akan berpotensi terkait mengenai penularan TB. Dan TB baru ini adalah salah satu penyakit menular ya. Ini salah satu penyakit menular. Nah, salah satu penyakit menular ketika ada di tempat kerja itu harus segera dilakukan isolasi. Karena terkait mengenai pengobatannya pun, nah, terkait mengenai pengobatannya itu cukup lama. Harus minum obat selama 6 bulan berturut-turut dan tanpa henti. Itu salah satunya. Apa saja yang mempengaruhi faktor terkait mengenai TB paru? Misalkan tempat kerjanya juga ya. Tempat kerja, misalkan kelembabannya, kemudian pencahayaan, dalam hal ini masuknya sinar matahari ke dalam ruangan atau tempat kerja tersebut gitu. Semakin lembab, semakin pengap, maka potensial bakteri di sana pun tinggi.
Itu contoh kedua terkait mengenai bakteri. Nah, selanjutnya adalah jamur. Jamur pun sama, teman-teman semua. Ketika ada sebuah makanan itu berjamur gitu kan, maka ada potensial risiko di sana. Dalam hal ini adalah misalkan makanan sudah lama, ada jamuran, kemudian dimakan oleh teman-temannya, termasuk Anda, maka ada potensi apa? Ada potensi di sana Anda menjadi sakit dan lain sebagainya, keracunan dan lain halnya. Itu terkait mengenai jamur. Jadi ada virus, ada bakteri, ada jamur, salah satunya adalah itu. Kemudian selanjutnya bisa juga terkait mengenai vektor. Misalkan kita berbicara mengenai lalat. Nah, kemudian nyamuk gitu. Itu salah satunya juga terkait mengenai faktor bahaya biologi. Kok bisa? Iya. Misalkan Anda ada banyak sekali tempat kerja misalkan di daerah peternakan gitu ya. Biasanya di peternakan itu banyak sekali lalatnya karena terkait mengenai sanitasinya. Maka lalat-lalat ini gitu kan akan mengindap ataupun akan masuk ke dalam makanan-makanannya, dilalatin dan lain sebagainya, maka ada potensial penyebaran penyakit. Misalkan dari sisi bakteri, misalkan E. coli gitu ya, maka itu bisa terjadi di sana. Termasuk terkait mengenai vektor lainnya, misalkan adalah nyamuk. Ketika kita diskusi mengenai nyamuk, maka ada potensial risiko tempat-tempat yang berpotensi terkena nyamuk. Misalkan kita berbicara mengenai DBD gitu ya. DBD atau demam berdarah. Kemudian ada malaria. Maka ketika kita bekerja di daerah-daerah endemis malaria, misalkan ya, maka di sini ada istilah namanya endemis. Jadi apa itu endemis? Penyebaran penyakit kasus tersebut, penyakit tersebut berada di wilayah tersebut dalam jangka waktu yang lama atau sebagai ciri khasnya di wilayah tersebut. Itulah endemis. Misalkan saya berikan contoh ketika kita diskusi mengenai malaria, maka salah satu endemis malaria salah satunya ada di Papua. Papua itu salah satu endemis malaria. Misalkan teman-teman bekerja di Papua dan tempat kerjanya misalkan di sektor tambang dan lain sebagainya ya. Maka teman-teman di dalam segi lingkungannya pun maka akan terpapar terkait mengenai faktor bahaya biologi. Dalam hal ini adalah vektor. Vektornya adalah nyamuk. Nyamuknya adalah nyamuk Anopheles di sana. Begitu pula ketika teman-teman membangun sebuah gedung misalkan ya di bangunan sektor-sektor konstruksi, biasanya itu berpindah-pindah di sana. Nah, ketika berpindah-pindah misalkan kita nggak tahu, oh banyak sekali nyamuknya di sana, oh ternyata di situ angka kejadian demam berdarahnya pun tinggi. Maka para pekerja teman-teman ada potensial juga terkena mengenai apa? Mengenai potensial vektor penyakit di sana disebabkan oleh nyamuk. Nah, itu juga salah satu terkait mengenai faktor bahaya biologi. Dalam hal ini adalah bagaimana Anda sebagai seorang ahli higiene industri atau ahli K3 nanti merancang pengendalian agar para pekerjanya itu bebas dari vektor-vektor penyakit ini. Itu salah satunya. Nah, ini terkait mengenai malaria. Contoh lainnya misalkan leptospirosis atau kita biasa menyebutnya dengan kencing tikus ya, itu diakibatkan oleh kencing tikus. Maka ada potensial juga. Jadi makanan-makanan tersebut gitu ya, itu dikencingin tikus itu. Maka ada menimbulkan potensial gejala di sana. Termasuk filariasis gitu kan. Ada filariasis. Nah, ini atau orang menyebutnya dengan kaki gajah. Ini disebabkan oleh apa? Nyamuk, teman-teman semua. Nah, itu sering sekali terjadi. Ini termasuk mengenai faktor bahaya biologi juga. Nah, terkait mengenai leptospirosis, kemudian terkait mengenai nyamuk, ini masuk di dalam. Nah, selanjutnya, ini ada kasus terjadi. Jadi sekeluarga di Surabaya itu terkena tikus, gitu. Terkena kencing tikus, terkena leptospirosis ini. Nah, satu orang meninggal itu satu keluarga ya. Itu salah satu contoh kasus tersebut. Nah, kira-kira kita akan masuk pekerjaan-pekerjaan seperti apa yang menimbulkan potensial hazard ataupun terpapar mengenai faktor bahaya biologi. Salah satunya adalah di rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu apa? Ada tenaga kesehatan di sana. Bisa dokter, ya, bisa perawat, ataupun tenaga kesehatan lainnya. Kenapa? Nah,
Di dalam rumah sakit, di tempat kerja rumah sakit itu potensial risikonya tinggi sekali. Misalkan ada orang yang sakit TB paru, maka akan terjadi penularan-penularan TB paru kepada tenaga kesehatan lainnya ataupun kepada pasien ataupun pengunjung lainnya di sana. Termasuk ketika kita diskusi tentang COVID-19, ketika rumah sakit merupakan salah satu tempat ataupun salah satu tempat kerja yang berisiko tinggi terhadap penularan penyakit. Penyakit lainnya banyak sekali, termasuk tentang HIV/AIDS, bakteri, virus, dan lain sebagainya. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan atau tempat kerja yang berisiko tinggi terkait mengenai penularan faktor bahaya biologi atau kadang-kadang disebut dengan infeksi nosokomial itu tersebut. Itu salah satunya. Kemudian selanjutnya apa lagi? Nah, di laboratorium teman-teman semua. Nah, di laboratorium pun sama. Ada siapa di sana? Di sana tentunya ada laboran, ada peneliti, ada pengujian di sana. Kenapa? Nah, misalkan pengujian-pengujian terkait mengenai mikroorganisme ya, ataupun terkait mengenai vaksin. Nah, maka di situ adalah orang-orang di sana akan terpapar mengenai faktor-faktor bahaya biologi. Tinggi sekali. Tempo lalu saya ke salah satu laboratorium yang di situ adalah membuat vaksin, entah itu antraks, rabies, dan lain sebagainya. Maka di sana saya ke lapangan tersebut saya menceritakan bahwasanya biological hazard ini sangat tinggi. Kemudian bagaimana upaya dari manajemen, direksi di dalam penanggulangan terkait mengenai preventif juga, terkait mengenai pengobatan, simulasi, prosedur, mengenai faktor bahaya biologi ini. Karena apa? Orang-orang yang bekerja di laboratorium, orang-orang yang bekerja di daerah tersebut, berpotensi sekali terkait mengenai faktor-faktor bahaya biologi tersebut. Ini adalah salah satu contoh pekerjaan-pekerjaan yang terpapar mengenai faktor bahaya biologi. Pertanyaan saya, kemudian ada apa lagi? Pekerjaan apa lagi kira-kira gitu. Coba berikan contoh. Nah, salah satunya adalah kita bisa lihat di daerah pertanian. Di daerah pertanian misalkan kita lihat ada para petani gitu ya. Nah, kemudian ada buruh tani terpapar oleh apa? Banyak sekali, mulai dari cacing gitu ya. Nah, terkait mengenai kemudian ular gitu juga banyak sekali terjadi. Ini adalah terkait mengenai pekerjaan-pekerjaan yang berpotensi juga. Termasuk apa? Nah, termasuk nelayan gitu ya. Di nelayan juga banyak sekali ada cacing, kemudian ada ular gitu ya, atau lain sebagainya terkait mengenai faktor-faktor bahaya biologi. Kemudian selanjutnya ada terkait mengenai di industri ataupun sektor pertambangan atau kelapa sawit. Ini yang paling banyak dialami oleh orang-orang tambang, misalkan binatang buas. Nah, kenapa? Orang-orang tambang itu kerjanya di daerah-daerah hutan. Kelapa sawit itu di hutan. Maka di sana akan potensial sekali banyak binatang buas. Seperti apa? Entah itu singa, entah itu buaya. Ya. Buaya beneran ya, bukan buaya darat. Gitu ya. Nah, kemudian terkait mengenai binatang buas lainnya. Itu bisa terjadi. Terus apa lagi? Bisa juga ular. Ya. Ular berbisa. Nah, salah satu teman saya yang bekerja di kelapa sawit itu cerita. Saya tuh paling susah mengendalikan faktor bahaya biologi. Karena apa? Para pekerja sawit itu kerjanya di daerah-daerah sawit. Di sana potensialnya tinggi sekali. Salah satu yang paling sering terjadi adalah para pekerja itu terpatok atau terlilit ular. Kita tidak tahu mana ular yang berbisa, mana ular yang tidak berbisa. Ketika kita berbicara mengenai ular berbisa, maka di sini kita membutuhkan waktu yang sangat singkat karena sifatnya adalah racun neurotoksik tersebut. Jika kita telat sedikit saja, maka kita akan kehilangan ataupun terjadi kematian sangat besar di sana. Itu paling susah gitu. Termasuk ketika orang-orang tambang, misalkan surveyor gitu ya, melakukan perjalanan ke hutan mencari daerah-daerah tambang. Biasanya mereka malah tidur itu di atas pohon itu kan. Kalau malam-malam tidur di atas pohon itu seperti apa? Yang paling aman adalah itu, meskipun banyak sekali potensial hasil di sana, misalkan ada ular di pohon dan lain sebagainya. Setidaknya dia akan terbebas dari misalkan harimau, singa ataupun binatang-binatang buas lainnya. Itu salah satunya.
Kemudian contoh lain adalah di daerah peternakan atau kandang. Nah, ini juga banyak sekali potensial hazard terkait mengenai faktor bahaya biologi. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar kita terkait mengenai faktor bahaya biologi, dan itu merupakan salah satu contoh paparan-paparan orang-orang yang terkena atau terpapar faktor bahaya biologi. Nah, selanjutnya adalah tentang NAB atau nilai ambang batas, yaitu terkait mengenai nilai ambang batas di dalam Permenaker 5 tahun 2018 diatur di sana. Maka di situ ada bakteri, ini bakteri adalah di dalam ruang ya, dalam ruangan atau kantor gitu. Di situ di salah satunya dijelaskan atau standar bahwasanya kadar yang diperbolehkan bakteri di udara di dalam ruang itu 700. Kemudian untuk jamur adalah 1000. Satuannya apa? Satuannya adalah CFU. CFU itu koloni forming unit gitu, per meter kubik udara. Di sana ini adalah salah satu standar yang diatur di dalam Permenaker 5 tahun 2018. Kemudian terkait mengenai faktor bahaya biologi ataupun kimia, biasanya Indonesia itu terbatas, maka kita bisa mengacu ke referensi lainnya, bisa dari internasional, bisa dari NIOSH gitu. Kita biasanya mengacunya salah satunya adalah ke NIOSH atau ke salah satunya adalah ke ACGIH di sana. Ini adalah terkait mengenai referensi faktor bahaya lingkungan kerja. Nah, not di sini adalah angka tersebut merupakan batas maksimal yang dipersyaratkan. Jadi, terkait mengenai nilai ambang batas tersebut, terkait mengenai jamur dan bakteri, itu merupakan salah satu batas maksimal. Jadi tidak boleh melebihi. Apabila angka tersebut terlampaui, bukan mengindikasi adanya risiko kesehatan, akan tetapi merupakan indikasi, ya. Itu merupakan sebuah indikasi untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Nah, jadi salah satu nilai ambang batasnya yang di dalam peraturan Indonesia adalah Permenaker 5 2019 adalah seperti itu. Saya kira clear ini ya persyaratannya. Jadi di sini disampaikan juga terkait mengenai faktor bahaya biologi ini yang tadi saya sampaikan, bakteri adalah 500. Ini mengenai nilai ambang batasnya. Ya. Nah, ini ada contoh juga gitu ya. Ada contoh kasus KLB. KLB itu kejadian luar biasa. Ada keracunan massal di sebuah klinik. Nah, klinik ini tempat kerja, ya, teman-teman semua ya. Tempat kerja juga ya. Itu di tahun 2017. Yang disebabkan oleh apa? Pengolahan makanan nasi ruahan yang tidak higienis. Jadi ada terjadi keracunan makanan, kejadian luar biasa disebabkan oleh apa? Makan bareng. Jadi nasi ruahan tidak higienis. Dari hasil pemeriksaan sampel air di sumber pengolahan di 2 titik, itu keduanya apa? Ini ada salah satunya, ditemukan 1600 per 100 ml. Dan hasil tersebut disampaikan di dalam penelitiannya Prasetyanum dan kawan tahun di tahun 2017 itu melebihi nilai ambang batas yang dipersyaratkan, teman-teman semua. Nah, ini adalah salah satu contoh terkait mengenai potensial bahaya yang ada di lingkungan kerja, terutama faktor bahaya biologi gitu. Jadi banyak sekali terkait mengenai faktor bahaya biologi ini yang ada di sekitar kita. Saya kira demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai faktor bahaya biologi ini. Sampai jumpa, kita akan diskusi lagi di lain kesempatan, yaitu terkait mengenai faktor bahaya kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.